Hai, saya Fatur Renaldi, dan ini adalah kisah hari pertama solo ride saya dari Jakarta ke Surabaya. Halo semua, pagi ini gue akan solo riding dari Jakarta ke Surabaya. Kalau menurut jadwal yang udah gue buat sih, perjalanannya kayak akan membutuhkan waktu 2-3 hari. Itu akan tergantung apa yang gue temuin di jalan lah. Maksudnya perjalanan akan berapa lama, karena gue belum tahu juga nih. Kalau misalnya ternyata gue bisa cepat, gue akan 2 hari. Kalau ternyata nggak bisa cepat ya gue akan 3 hari, kayak gitulah. Cuman yang pasti hari pertama ini gue akan riding dari Jakarta sampai ke Purwokerto lah paling lah. Sampai Purwokerto dulu, lalu kita nginap, tidur. Setelah itu besoknya baru kita lanjutin lagi perjalanannya. Oke, tonton terus videonya ya. Sekitar pukul 8 pagi, saya berangkat dari rumah. Kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang melintas di jalanan kota Jakarta pagi itu langsung menyambut saya. Butuh waktu lebih dari setengah jam dari rumah saya yang berada di ujung Jakarta Selatan untuk bisa menembus padatnya jalan menuju ke daerah Pancoran, untuk kemudian melewati Kalimalang menuju ke Bekasi. Karena rute yang saya pilih untuk perjalanan kali ini adalah melewati jalur Pantura. Di daerah Kalimalang, saya mengisi penuh tangki bensin saya terlebih dahulu, karena perjalanan masih cukup panjang di hari itu, dan saya tidak ingin terlalu banyak berhenti hanya untuk mengisi bensin, untuk menghemat waktu agar segera sampai di tujuan sebelum hari menjadi gelap. Seusai mengisi bensin, saya langsung melanjutkan perjalanan, melewati kota Bekasi, untuk selanjutnya mulai memasuki Jalan Raya Pantura yang memanjang di sisi utara Pulau Jawa. Tidak ada kepadatan jalan yang berarti selepas saya melewati kota Bekasi dan memasuki daerah Cikarang. Langit biru juga mengisi cuaca di pagi menuju siang pada hari itu. Pukul 10 pagi, saya mulai memasuki daerah Karawang. Matahari yang bersinar cerah saat itu di satu sisi membuat saya cukup merasa lelah. Namun di sisi lain juga membuat saya senang karena hujan tidak turun. Jalur Pantura didominasi oleh jalan yang lurus memanjang, yang cenderung datar dan hampir tidak ada tanjakan maupun turunan. Hal ini memberikan kelebihan karena dapat banyak memangkas waktu perjalanan dari satu kota ke kota lain di Pulau Jawa. Kekurangannya, jalur Pantura yang lurus ini cenderung membuat perjalanan menjadi monoton dan membosankan, yang juga dapat membuat kita yang melintasi jalur ini menjadi mudah mengantuk. Waktu menunjukkan sekitar pukul 12:30 siang ketika saya mulai memasuki daerah Cirebon. Saya sempat berniat untuk berhenti sejenak untuk makan siang di kota ini. Namun, tenaga saya masih dirasa cukup, sehingga saya memilih untuk terus melanjutkan perjalanan. Keluar dari kota Cirebon, saya terus memacu motor saya ke arah timur, atau tepatnya ke arah Brebes. Ketika di antara wilayah Cirebon dan Brebes inilah, karena cuaca cukup panas, akhirnya saya memilih menepi di sebuah minimarket.
Saya membeli beberapa minuman dingin, menarik sejumlah uang di ATM sebagai pegangan, dan lalu beristirahat sejenak di depan minimarket. Setelah kurang lebih 10 menit beristirahat, saya pun kembali melanjutkan perjalanan saya. Tak terasa, indikator bensin sudah kembali menunjukkan jumlah bensin saya yang tinggal sedikit. Saya pun langsung mengisi bahan bakar motor saya di pom bensin terdekat yang saya temui. Saya kembali mengisi penuh tangki bahan bakar motor saya. Sekitar pukul setengah 3 sore, saya mulai memasuki daerah Brebes, tepatnya Pejagan. Di sini, saya memutar arah untuk kemudian berbelok ke kiri atau ke arah selatan, tepatnya ke arah Bumi Ayu. Setelah melewati perlintasan kereta, kondisi jalan mendadak berubah menjadi berlubang di kedua sisi jalannya. Selain itu, jalanan juga berpasir dan debu juga berterbangan. Butuh kehati-hatian ekstra ketika melewati jalan ini. Cuaca perlahan-lahan mulai berubah dari yang tadinya cerah kebiruan berubah menjadi berawan. Cepat atau lambat, hujan akan turun sore itu. Sampai di sekitar flyover Kolonengan, rintik air mulai menetes. Jalan juga tampak basah. Sepertinya hujan baru saja turun sebelum saya melewati daerah sini. Terdapat perbaikan jalan yang membuat sedikit kemacetan. Selepas dari kemacetan yang disebabkan oleh perbaikan jalan, volume kendaraan yang melintas pun kembali berkurang, sehingga jalanan kembali lengang. Jalanan yang mulai menanjak dan juga berkelok menandakan saya mulai memasuki daerah Bumi Ayu. Rintik hujan kembali turun saat saya memasuki Jalan Lingkar, yang merupakan jalur alternatif dengan jalan yang cenderung menurun. Persis setelah Polsek Pekuncen, saya berbelok ke kiri untuk kembali memotong jalan menuju ke Purwokerto. Jalan ini memotong untuk tidak melewati pusat daerah Aji Barang, yang jalannya cenderung memutar jika kita ingin menuju ke arah Purwokerto dari Bumi Ayu. Jalan ini didominasi oleh persawahan di kanan dan kiri jalan. Tak berapa lama, saya pun tiba di pertigaan dan langsung berbelok ke kiri, melewati Jalan Aji Barang Secang. Hujan pun turun dengan derasnya di daerah sini. Beruntung, hujannya hanya turun sebentar. Pukul 5 sore, saya mulai memasuki kota Purwokerto, melewati underpass Jenderal Sudirman. Jalanan kota Purwokerto tampak cukup basah. Rintik-rintik hujan juga masih turun di sore itu. Saya sedikit berkeliling kota Purwokerto sebelum saya mengarahkan motor saya menuju ke penginapan.
Sekitar pukul setengah 6 sore, saya pun tiba di penginapan saya di kota Purwokerto. Ya, oke. Gue udah sampai di Purwokerto setelah sekitar, tadi gue cek itu sekitar kurang lebih 10 jam perjalanan, menempuh sekitar 394 km, hampir 400 km hari ini. Rute yang gue lihat tadi itu adalah lewat Jakarta, Bekasi, Pantura. Setelah Pantura itu masuk ke Cirebon, masih lewat jalur Pantura, lalu di sekitar Bumi Ayu gue belok ke kanan. Di Brebes gue belok kanan ke arah Bumi Ayu. Untuk selanjutnya belok ke kanan itu maksudnya ke arah selatan ya. Untuk selanjutnya tuh gue ngikutin jalan hingga akhirnya sampai di Purwokerto. Sekarang gue lagi di hotel, dan ini peralatan lenong gue, jaket gue, ini peralatan lenong gue yang akan gue bawa semua ke Surabaya. Habis ini gue mau mandi dulu, terus kayaknya gue mau muter-muter Purwokerto lah, mau makan karena gue belum makan. Tadi terakhir makan itu adalah pagi-pagi gue makan bubur sebelum berangkat. Ya udah, gue mandi dulu, habis itu lanjut makan sambil kita bikin videonya kalau sempat lah ya. Oke, let's go mandi. Setelah mandi, saya pun keluar sebentar dari penginapan saya untuk berkeliling kota Purwokerto sambil mencari makan malam. Nah, ini makanan gue malam ini. Ayam goreng Kaliandra namanya. Ini ayamnya pakai ayam kampung coy, gede-gede ayamnya. Sini gue nasinya pakai nasi merah karena gue suka nasi merah. Oke lah, gue makan dulu ya. Makan malam di kota Purwokerto ini menutup perjalanan hari pertama solo ride saya dari Jakarta menuju ke Surabaya. Pada video perjalanan hari kedua saya nanti, saya akan melakukan perjalanan dari Purwokerto menuju ke Surakarta atau kota Solo dengan melalui dataran tinggi Dieng terlebih dahulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam jelajah Indonesia.